Dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadirin rahimakumullah, kita akan mengarahkan pertemuan-pertemuan kita dan bahasan kita dalam pembahasan dan pemahaman tentang Al-Quran. Agar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Arab kita adalah bahasa Arab yang ditujukan untuk memahami Al-Quran, bukan hanya untuk bercakap-cakap, berinteraksi dengan sesama, tetapi juga berharap menjadi jalan interaksi dan pemahaman kita terhadap kitabullah Al-Quran. Baik, rahimakumullah. Di pertemuan kemarin sudah dikenalkan tentang harfu jar. Nah, di dalam bahasa Arab, harfu jar sudah saya kenalkan ada beberapa kalimat di dalam kitab Al-Jurumiyah. Kita mendapatkan 10 harfu jar. Kalau antum yang di pesantren mungkin sudah kenal ya dengan kitab Jurumiyah, kitab Nahwu. Tadi yang diputar oleh saya video itu adalah bentuk perubahan di dalam bahasa Arab berkaitan sorof tasrif atau sorof itu berkutat di perubahan bentuk yang merubah makna. Perubahan bentuk yang merubah makna. Merubah makna secara domir atau kata ganti dan merubah makna secara sigot. Merubah makna secara sigot atau bentuk bahasanya atau bentuk katanya sehingga merubah juga makna. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Di sini kita mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar memperkenalkan hari ini, Allah maksud saya jangan terlalu banyak dipikirkan. Ini pengenalan saja. Nanti antum bisa lebih detail lagi kalau sudah istiqomah dengan bahasa Arab ini, insya Allah lebih paham. Bismillahi bi yang disebut dengan harfu jar. Bismillah, harfu jar itu bi ini harfu jar, huruf yang mengkasrohkan. Sehingga ismi dibacanya kasroh. Ismun sendiri secara makna artinya adalah nama. Ism kalau secara makna artinya nama. Tapi kalau dalam istilah bahasa, ism itu artinya kata benda. Jadi antum harus membedakan penggunaan bahasa di dalam bahasa Arab. Penggunaan bahasa di dalam bahasa Arab. Karena kadang-kadang ketika berkaitan tentang nahwu misalnya, ism dinamakan kata benda. Tapi kalau dalam kamus, ism itu sendiri artinya adalah nama. Huruf, contohnya huruf harfu jar. Huruf di dalam kamus artinya adalah huruf. Tapi kalau di dalam istilah nahwiyah, di dalam istilah nahwu, huruf itu yang dimaksudkan adalah kata sambung. Karena dia bermakna kata sambung. Berharap antum semua membawa tulisan. Yang tidak paham silahkan ditulis. Istilah yang baru silahkan ditulis. Dan hal-hal yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan. Bismi, bi, di sini harfu jar, ismi. Ismi itu kenapa tidak ismin? Karena dia disandarkan ke depan. Ismullah. Ismullahi. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang dinamakan dengan penyandaran. Penyandaran istilah bahasa Arabnya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ismi kenapa tidak ditanwin? Karena dia disandarkan. Sesuatu yang disandarkan tidak jadi tanwin. Dia menjadi
menjadi tidak tanwin. Contohnya ismullahi. Asalnya ismun, artinya adalah nama. Kemudian al-ismu. Nah, demikian ketika pakai alif lam, tanwinnya menjadi hilang. Ismun itu ketika berdiri sendiri. Kemudian kalau pakai alif lam, menjadi al-ismu. Kemudian kalau disandarkan, juga tanwinnya hilang. Sekali lagi, kalau disandarkan, sebuah kata kalau disandarkan, tanwinnya hilang. Contohnya ismullahi. Asalnya ismun dan Allah. Kemudian ketika disandarkan menjadi ismullahi. Nah, kenapa di sini jadi bismillahi? Karena di depan ada ba. Ba itu membuat kata benda atau isim menjadi kasroh. Sekali lagi, harful jar itu datangnya kepada kata benda. Harful jar atau huruf jar itu kata sambung jar. Huruf jar itu masuknya ke dalam kata benda dan membuat kata benda menjadi kasroh. Ismillahi, bismillahi. Asalnya ismullahi, kemudian ada ba di depan menjadi bismillahi. Demikian pula harus antum pahami bahwa harful jar ini tidak membuat tanwin hilang. Tanwinnya hilang itu karena disandarkan. Jadi ismun itu kalau didatangkan ba menjadi bismin, tetap tanwin. Nah, kenapa ini tanwinnya hilang? Karena disandarkan. Jadi tanwinnya hilang bukan karena ba, tanwinnya hilang itu karena penyandaran. Sampai di sini. Paham semuanya? Ada yang kurang paham? Paham. Baik, paham. Saya ingin bertanya, apa yang Ukti pahami? Kalau penyandaran awalnya terdiri dari dua kata misalnya. Contoh yang ismun, asal katanya ismun dan Allah. Ketika disandarkan, tanwinnya menjadi hilang menjadi ismullah. Kalau ditambah awalan al, tanwinnya juga hilang menjadi al-ismu. Ya. Baik, betul. Seperti itu. Kalau ditambah bi di depannya? Kalau ditambah bi yang berpengaruh yang kata gantinya itu ya, jadinya bismillah. Harusnya misalnya awalnya bismillah, tapi karena ada harfu jar menjadi milah, bismillah. Baik, terima kasih juga. Jazakallahu khair. Yang lain sudah paham? Barakallahu fikum. Sebelum saya melanjutkan, khawatir belum difahami. Yang lain paham? Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kemudian alif lam juga dikarenakan alif lam ini adalah alif lam li ta'rif. Alif lam li ta'rif. Apa li ta'rif? Sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Dimaksudkan dengan ta'rif adalah mengkhususkan makna. Contoh, ismun artinya adalah umum. Nama yang mana saja. Sekali lagi, ismun artinya umum, nama yang mana saja. Tapi kalau sudah pakai alif lam, al-ismu, maksudnya adalah nama yang itu. Baitun, rumah yang mana saja. Tapi kalau sudah pakai al-baitu, rumah yang tadi kita sebut, rumah yang tadi kita bahas, rumah yang tadi kita kunjungi, rumah yang kita ketahui. Nah, itu maksudnya alif lam itu menunjukkan sesuatu kekhususan. Gitu. Allah, wallahu a'lam bishawab, menurut ulama, asal kata Allah itu adalah al-ilah. Allah itu asal katanya adalah al-ilah. Al terkhusus, ilah Tuhan. Maksudnya Allah itu adalah Tuhan yang khusus. Rob yang khusus, Tuhan yang khusus. Kemudian ulama menyebutkan alif lam al-ilah tersebut kemudian untuk memudahkan pengucapan sehingga hamzahnya dihilangkan. Maka yang tadinya al-ilah menjadi Allah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Itu sebagian ulama berkata bahwa kalimat Allah atau kata Allah, ingat kalimat di dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata ya. Saya ulang lagi, kalimat di dalam bahasa Arab, kalimah di dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata. Nah, Allah itu awalnya adalah al-ilah. Kemudian hamzahnya untuk memudahkan pengucapan dihilangkan sehingga menjadi Allah. Nah, seperti itu. Sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan kemudian kebetulan ada alif lam di depan. Alif lam di depan itu menunjukkan kekhususan. Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Ingat setiap alif lam adalah menunjukkan kekhususan. Setiap alif lam menunjukkan kekhususan. Baik, di sini saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang harus antum catat bahwa di dalam bahasa Arab ada yang namanya sifat. Sekali lagi, ada yang di dalam bahasa Arab istilah namanya sifat. Sifat itu mengikuti yang disifati. Sekali lagi, sifat itu mengikuti yang disifati. Contoh di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahmani Ar-Rahimi dibacanya kasroh? Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat Allah. Sekali lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mensifati Allah. Jadi, kenapa Ar-Rahmani Ar-Rahimi dibacanya dua-duanya kasroh? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim mengikuti hukumnya lafaz Allah. Kalau lafaz Allahnya U, maka Ar-Rahman Ar-Rahim U. Kalau belakangnya, ujungnya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau Allahnya lafaznya I, maka Ar-Rahman Ar-Rahim mengikuti menjadi I. Kalau Allahnya dibaca A, Allah misalnya, maka Ar-Rahmana Ar-Rahima sama Allah Ar-Rahman Ar-Rahimnya menjadi ujungnya menjadi domah. Allah kalau lafaz Allahnya Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Kenapa seperti itu? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifatnya Allah. Sampai di sini paham? Terkhusus yang baik, barakallahu fikum. Yang baru belajar bahasa Arab acungkan tangan. Ya, ada lagi selain Uhtinia yang belum belajar bahasa Arab? Atau sudah belajar baik? Uhti Endah. Uhti Endah silakan di-on-kan mikrofonnya. Uhti Endah, di-on-kan mikrofonnya. Iya, Ustaz. Ya, paham apa yang saya sampaikan? Insya Allah. Baru gabung sih, maaf, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Yang lain? Yang Ikhwan paham semuanya? Yang Ikhwan paham semuanya? Insyaallah, Ustaz. Mudah-mudahan. Baik. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oh, Ustaz. Iya. Kan kalau sifat itu mengikuti apa tadi tuh? Mengikuti yang disifatinya ya. Kayak Iya. Bismillahi. Berarti kan untuk tahu sifatnya kasroh atau domah itu harus mengikuti yang diikutinya gitu. Nah, untuk menentukan Bismillahi-nya kenapa menjadi hi, kenapa bukan jadi hu, itu ada rumusnya lagi nggak, Ustaz? Tadi sudah saya sampaikan, Allahi itu dikasrohkan karena penyandaran, bukan karena sifat. Ya, Bismillahi. Kenapa Bismillahi? Karena asalnya Ismullahi. Ismullahi. Dia adalah penyandaran dari kalimat isim dengan Allah. Nama Allah. Itu penyandaran. Nama Allah. Itu penyandaran. Nama Allah. Nama Muhammad. Nama Ujang. Nama Ahmad. Nama dan lain sebagainya. Nah, itu penyandaran. Ya. Nama rumah gitu ya, penyandaran.
Apalagi penyandaran contohnya? Hmm, Rumah biru penyandaran. Apalagi rumah kotak penyandaran. Nah, penyandaran tersebut membuat yang disandar, yang disandarkan menjadi kasroh. Ini ismullah itu penyandarannya adalah ism kepada Allah. Nah, yang disandarkannya Allah kepada ism, nama Allah. Sehingga Allah di bahasanya kasroh. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat Allah. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim mengikuti mengikuti harokatnya Allah. Kalau Allahnya di kasroh, maka Ar-Rahman di kasroh. Ar-Rahmani dibacanya kasroh belakangnya. Ar-Rahimi dibacanya kasroh. Seperti itu, Ukti. ya paham, Insya Allah. Hey. Syukran, Ada Ustaz. pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Yang lain ada yang bertanya? Saya harap sebelum saya pindah ke selanjutnya, antum semua paham. Ada yang paham? Ada yang kurang paham yang lainnya? Kalau tidak ada yang berkomentar berarti paham ya. Saya nggak paham. Sekali lagi saya ulangi. Bismillahi. Ismi kenapa dikasrohkan? Karena ada ba di depan. Sudah dikenalkan di pertemuan sebelumnya harfu jar ya. Sudah dikenalkan di pertemuan sebelumnya harfu jar. Kenapa ismi dikasrohkan? Karena dia ada harfu jar di depan. Bi membuat dia menjadi kasroh. Bismillahi. Nah, kalau Allah itu di kasrohnya bukan karena harfu jar. Allahi di kasrohnya itu karena penyandaran. Penyandaran kemana? Ke ismi. Bismillahi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan karena kasrohnya bukan karena harfu jar. Dia di kasrohnya dikarenakan mengikuti lafaz Allah. Jadi kalau lafaz Allahnya u, maka dia Ar-Rahmanu. Kalau lafaz Allahnya ha, maka dia dibacanya Ar-Rahmana. Kalau lafaz Allahnya hi, maka dia dibacanya Ar-Rahmani. Begitu, hadirin Allah. Paham? Baik, saya meminta penjelasan supaya saya mengetahui bahwa antum paham. Siapa yang siap menjelaskan apa yang saya jelaskan barusan? Siapa yang siap menjelaskan apa yang saya jelaskan barusan? Silakan acungkan tangan. Silakan Ukhti Laila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap untuk harokat Bismillahirrahmanirrahim, untuk mimnya kenapa kasroh itu karena ada harfu jar di depannya yaitu huruf ba. Kemudian dari Allahi, kenapa dia kasroh pada harokat ha-nya, karena itu penyandaran dari ismullah ya. Kemudian Ar-Rahmani, nunnya kasroh itu karena mengikuti sandarannya, sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengikuti harokat dari yang dari kata Allahnya gitu. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik, Akhi Ahmad, silakan diterangkan kembali apa yang saya terangkan dengan kalimat antum sendiri. Silakan, bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kenapa menjadi kasroh? Karena ada harfu jar, yaitu harfu jarnya itu adalah dengan ba. Kemudian Allahi, kenapa itu menjadi Allahi? Awalnya Allahu, karena setiap isim itu pasti domah. Itu menjadi mudhof, menjadi penyandaran kepada lafaz ismi. Kemudian juga Ar-Rahman, Ar-Rahmani di sini menjadi Ar-Rahmani, menjadi kasroh karena disandarkan kepada lafaz Allah. Begitupun dengan Ar-Rahimi, itu sifat atau mensifati lafaz Allah, yaitu Ar-Rahimi. Baik, kalau Ar-Rahman disebutkan disandarkan kepada Allah, salah. Karena di dalam istilah bukan Sifatnya. disandarkan, Oke. disifatkan. Ya, disifatkan. Ya, Kalau secara ya. makna betul disandarkan, tetapi
untuk istilah nahwu ketika kita menyebutkan Ar-Rahmani disandarkan kepada Allah, maknanya jadi mudhof dan itu salah. Yang benar adalah dia ada sifat mausuf, dia adalah mausuf, bukan mudhof, dia adalah mausuf, dia adalah yang disifatkan kepada Allah. Baik, terima kasih ya Ahmad. Jazakallahu khair. Jazakallah Ustaz. Afwan. Terakhir, ada yang siap menerangkan kembali? Satu orang ikhwan saja. Satu orang ikhwan. Halo, Silakan. Ustaz. Ya, silakan terakhir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz atas waktunya. Jadi dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, untuk yang pertama, kenapa Bismi itu dijarkan? Karena ada harfu jar ya, jar majrur, jadi Bismi. Kemudian lafaz Allah, harokatnya jadi kasroh itu karena mudhof ilaih ya Ustaz ya, penyandaran dari lafaz ismu, awalnya ismu dari ismullahi, ismi itu jadi mi karena ada harfu jar. Kemudian ar-Rahmani ini adalah sifat, kalau sifat ngikuti yang kalau sifat ngikut yang disifatinya, yaitu lafaz Allah. Jadi harokatnya sama dengan lafaz Allah, yaitu kasroh. Begitupun dengan ar-Rahim, ini adalah sifat dari lafaz Allah. Setiap sifat ngikuti harokat yang disifatinya. Wallahu a'lam Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, hadirin Allah, kita lanjutkan. Kalimat selanjutnya di sini ada alhamdulillahi. Kembali kepada alif lam litta'rif. Alif lam litta'rif. Alif lam litta'rif, hadirin Allah, adalah pembahasan yang berkaitan tentang pengkhususan sebuah makna. Seperti tadi, sebagian ulama berpendapat lafaz Allah itu asalnya adalah al-ilah. Kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi Allah. Hamzahnya dihilangkan untuk memudahkan pengucapan. Jadi dia dibacanya Allah. Sama alhamdu juga, dia asalnya adalah hamdun, pujian. Pujian yang mana? Umum. Pujian yang mana saja. Ketika menggunakan alif lam, maka dia menjadi khusus, alhamdu. Kalau di dalam pembahasan ilmu balaghah, alif lam di sini bahkan ada pembahasan yang khusus bahwa di sini adalah alif lam lil istighraq. Itu bukan dalam ilmu nahwu tapi itu dalam ilmu balaghah. Kalimat maksud dari istighraq adalah ilmu balaghah adalah yang lanjutan setelah pembahasan tentang ilmu nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Kalimat alif lam dimaknai al-balaghah dimaknai dengan istighraq, maksudnya adalah alhamdu itu menenggelamkan. Istighraq itu dari kalimatnya dari gharaq. Gharaq itu artinya tenggelam. Istighraq menenggelamkan. Menenggelamkan apa? Menenggelamkan seluruh pujian. Jadi tidak ada pujian kecuali lillahi, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara makna al-istighraq itu menenggelamkan apa yang ditenggelamkannya. Satu, al-istighraq itu alhamdu menenggelamkan satu. Alhamdu pujian manusia kepada manusia. Yang kedua, alhamdu pujian manusia kepada Allah. Yang ketiga, pujian Allah kepada manusia. Yang keempat, pujian Allah kepada dirinya. 4 pujian yang ditenggelamkan dalam kalimat alhamdu. Jadi dalam kalimat alhamdu ini menenggelamkan 4 pujian. Pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk. Yang apakah ada makhluk yang dipuji oleh Allah? Ada. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau dalam khuluq, dalam akhlak yang alim, dalam akhlak yang luar biasa, yang mulia, yang agung. Kemudian pujian Allah kepada dirinya. Mana pujian Allah kepada dirinya? Ini salah satu pujian Allah kepada dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji
Lillahi, milik Allah, Rabbil Alamin. Baik, di sini ada kalimat alhamdulillahi. Lillahi, kenapa dibacanya kasrah? Karena ada lam. Ini hadirin Allah harus dipahami. Jangan sampai antum yang belajar bahasa Arab salah membaca ya. La di dalam bahasa Arab itu ada beberapa jenis. Yang satu, la li harfi jar. Yang satu, la li harfi jar. Contohnya apa? Ini, lillahi. Dia membuat kasroh Allah. Yang kedua, la li taukid. Yang kedua, la li taukid. La li taukid yaitu la untuk menegaskan. Contoh, la fi sijjin. Dibacanya pendek. La fi sijjin. Yang ketiga ada la lafiyah lil jinsi. Yang ketiga ada la nafiyah yang untuk menafikan. Sudah menjadi bahasa Indonesia nafi. Saya menafikan. Nah, saya mentidakkan atau saya menyatakan tidak. Nafi itu saya meniadakan. Nafiyah lil jinsi meniadakan jenis. La nafiyah lil jinsi dibacanya panjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kalau la dibaca pendek, yang seharusnya dibaca panjang, maka dia akan membalik makna. Maka dia akan membalik makna. Contoh, la fi sijin artinya sebenar-benarnya ada dalam sijin. Tapi kalau dibaca panjang, la fi sijin menjadi nafiyah lil jinsi. Sesungguhnya tidak ada di dalam sijin. Jadi, la bisa berarti berbalik. La bisa berarti sebaliknya kalau dibaca panjang dan dibaca pendek. Begitu. Nah, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, hadirin rabbullah, Rabb itu bermakna satu, pengurus. Dua, Rabb itu juga bermakna yang mentarbiyah, memberikan pendidikan, memberikan pengurusan, pendidikan. Rob juga bermakna yang mencipta. Rob juga yang bermakna mencipta. Rob juga bermakna yang menjadikan seluruhnya, menciptakan dan menjadikan serta mengurus seluruhnya. Jadi makna Rob inilah yang kemudian mencakup banyak hal. Jadi rububiyah Allah itu mencakup penciptaan, pemberian, memberikan segala hal, pengurusan segala hal, hal-hal yang berkaitan tentang kuasanya Allah di muka bumi, kuasanya Allah di langit, kuasanya Allah di antara keduanya, kuasanya Allah di segala alam. Maka disebutkan Rabbil Alamin. Nah, kemudian pertanyaan, kenapa dibacanya Rabbi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lillahi alhamdu, segala puji lillahi. Lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, hadirin Allah, mensifati Allah. Rabbil Alamin mensifati Allah. Jadi Rabb di sini mensifati Allah. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dia dibacanya Rabbi. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Nah, Rabbil Alamin, 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 itu alamin dalam keadaan majrur, dalam keadaan kasroh. Kenapa majrurnya tidak menggunakan kasroh? Tidak Rabbil Alamini. Nah, ini kasrohnya menggunakan iya nun. Kasrohnya menggunakan iya nun. Jadi di dalam bahasa Arab ada yang kasrohnya menggunakan kasroh, ada yang kasrohnya menggunakan iya nun. Nah, alamin kasrohnya itu menggunakan iya nun. Jadi majrurnya itu menggunakan iya nun. Aslinya alamun. Aslinya adalah alamun. Kemudian dia dikarenakan dalam keadaan kasroh, maka dibacanya menjadi alamin. Asalnya alamun, menjadi alamin. Jadi dia dikasrohkannya dengan iya dan nun. Baik, sebelum saya lanjutkan. Paham? Hadirin rahimahullah. Paham hadirin rahimahullah?
Ya. Ini yang di sini tuh sedikit apa ya, suka sering terkecoh gitu Ustadz. Karena mungkin saya kadang tidak paham dia majrur awalnya gitu. Jadi, Seperti awalnya dia alamuna ya Ustadz ya. ya, Kemudian dia dikatakan majrur, tetapi majrurnya itu dengan ya nun gitu. Mungkin ini kadang membuat saya masih suka sering terkecoh gitu. baik. Oh, Contoh lainnya, muslimun. Muslimun itu dalam keadaan domah. Muslimun dalam keadaan domah. Dalam keadaan kasrohnya, muslimin. Contoh lagi, kafirun itu dalam keadaan domah. Kasrohnya, kafirin. Nah, kemudian contoh lain, hafizun itu dalam keadaan domah. Dalam keadaan kasrohnya, hafizin. Begitu, Ukti. Ini kembali kepada fiil di perubahan fiil. Ada fiil nanti perubahan, ada yang dinamakan dengan fa'il, isim fa'il. Alim itu isim fa'il. Isim fa'il. Alim isim fa'il. Contoh lainnya alim, kemudian hafiz, kemudian kamil, kemudian kafir itu fiil. Isim fa'il, isim fa'il. Isim artinya kata benda, fa'il artinya pelaku. Fa'il artinya pelaku. Orang yang kafir, kafir. Orang yang mukmin, amin. Orang yang beriman, amin. Orang yang menghafal, hafiz. Orang yang tahu, alim. Orang yang melihat, orang yang nazir. Orang yang melihat, nazir. Itu satu orang. Kalau orangnya banyak, naziruna. Yang melihat banyak, naziruna. Nah, itu dalam keadaan domah. Kemudian dalam keadaan kasroh, maka dia diganti naziruna, ya waw nun yang di belakang diganti menjadi ya nun. Jadi dari naziruna menjadi nazirina. Fa'iluna menjadi fa'ilina. Kafiruna menjadi kafirina. Alimuna menjadi alimina. Begitu? Bukti? jadi ini perubahan dari bentuk jamak Ustadz ya. Perubahan dari bentuk mufrad menjadi jamak. Perubahan dari bentuk satu orang menjadi banyak. Perubahan di dalam bahasa Arab itu kan ada mufrad, contohnya alim. Kemudian musanna, alimani. Kalau alimani itu dua orang yang tahu. Alim, satu orang yang tahu. Alimani, dua orang yang tahu. Alimina, banyak orang yang tahu. Nah, kemudian ketika dalam keadaan kasroh, alim, alimun, dalam keadaan domah. Kasrohnya alimin. Kemudian dua orang, alimani, dalam keadaan domah. Kalau dalam keadaan kasrohnya, alimaini. Kemudian yang banyak, alimuna, dalam keadaan domah. Dalam keadaan kasrohnya, alimina. Begitu, Ukti? Apa nih yang tadi alimah ini itu yang untuk bentuk yang untuk dua orang. musanna ya. Musanna. Baik, barakallah. syukran. Baik, barakallah fikum. Jazakumullah khair. Yang lain ada pertanyaan? Kita sedikit-sedikit mengenal istilah-istilah. Karena tidak mungkin kita mempelajari bahasa Arab kecuali kita mengenal istilah. Walaupun saya berupaya untuk tidak mengenalkan seluruhnya, hanya kontekstual, mengenalkan sedikit-sedikit. Silakan ada yang ingin bertanya? Ya. Halo? Afwan Ustaz, mau bertanya. Ya. Ustaz terkait yang tadi menarik tuh yang ilmu balaghah. Yang makna lil istighraq Ustaz. Ya. Tadi ada 4 pujian itu, maksud menenggelamkan seluruh pujian itu
menenggelamkan di sana teh menghilangkan atau seperti apa Ustaz? Jadi saya Kalau berpikir, itu jangan, saya berharap tidak dibahas sekarang ya, karena nanti membuat pusing antum. Itu mah hanya pengayaan saja. Menenggelamkan maksudnya adalah menguasai. oh Menenggelamkan menguasai, maksudnya adalah menguasai. Wallahu oh a'lam bukan bishawab. bukan menghilangkan, Menguasai. oh, menguasai. Ya, baik Barakallahu Ustaz. fikum. Jazakallah. Saya sebetulnya bahasannya panjang, tapi mungkin nanti ya, tidak sekarang. Kalau kalau saya bahas nanti hanya untuk membahas itu saja nanti habis pertemuan kita. Ya, untuk membahas tentang alif lam istighraq. Barakallahu fikum. Terima kasih, akhi. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, Ukhti Endah, silakan. Ini Ustaz tadi ya yang terkait alamina. Tadi kan kalau isim fa'il berarti alimina. Ini kenapa lamnya jadi fathah gitu? Ini bukan dari alim, ini dari alam. Ini bukan dari alim, ini dari alam. Dua kata yang berbeda. Berarti Halo, masuknya isim fa'il atau gimana? halo. Baik, ini bukan apa ya? Ini jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata tersendiri yang ketika perubahannya mengikuti perubahan yang standar, perubahan yang standar. Ada juga yang mengikuti perubahan yang tidak standar, namanya dengan perubahan yang goir munsorif. Ya, perubahan yang goir munsorif. Nah, perubahan yang munsorif kadang-kadang diberikan untuk kata-kata yang secara makna dia ada tetapi tidak ditasrif. Contohnya alam. Contohnya alam. Alam itu artinya alam, sudah menjadi bahasa Indonesia. Bukan alim. Alam itu artinya alam, bukan alim. Maka dia bisa dikategorikan dia alam itu bukan isim fa'il, tapi dia memang sebuah kata saja di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab yang mempunyai makna sebuah kata benda namanya alam gitu. Tidak kemudian dia adalah isim fa'il. Kalau yang isim fa'il adalah alim. Dia perubahan dari kata alima ya'lamu alam wa alimun gitu ya. Alima ya'lamu aliman fahuwa alimun. Alima ya'lamu aliman fahuwa alimun. Nah, itu perubahan. Sementara alam bukan isim fa'il, dia mah sebuah kata seperti Muhammad. Muhammad adalah nama. Tapi bisa ditasrif menjadi Muhammadani dan Muhammaduna. Muhammadani dan Muhammaduna. Walaupun secara makna dia maksudnya bukan hasil dari tasrif, dia nama orang saja. Walaupun secara ya ininya adalah nama orang saja. Walaupun bisa ditasrif seperti itu. Paham tidak maksud saya? Iya, insya Allah. Baik. Jazakallah. Jazakillahu khair. Jadi alam itu berbeda dengan alim, ya. Alam itu berbeda dengan alim. Kalau alim isim fa'il bentukan dari alima ya'lamu ilman bahwa alimun. Alima ya'lamu ilman bahwa alimun. Mohon maaf. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan lainnya? Ya, Ahmad, silakan Akhi Ahmad. Barakallahu fiikum. Ya Ustadz, ini jazakallahu khair atas penjelasannya antara ingat dan tidak ingat saya itu. Tadi Ustadz menyampaikan dalam surat Al-Fatihah ayat kedua terakhir, alamina itu di sana menjadi alamina karena ada harfu jar yaitu ya dan nun. Apakah Ya. itu harfu jar atau memang bahasanya sifat yang sifatnya disandarkan kepada lafaz Allah atau bagaimana Ustadz yang sebenarnya? Rabbil alamin, dia penyandaran. Dia penyandaran dari Rabbi. Rabbil alamin. Mudhaf ilaih. Rabbil alamin. Ya. Ya. Barakallahu Tapi fiikum. apakah ya dan nun itu memang masuk ke dalam kategori harfu jar Ustaz? Bukan harfu jar, tapi majrur. Oh, majrur. Ya. Ada kan di dalam bahasa Arab itu ada marfu, ada mansub, ada majrur. Majrur itu dalam keadaan majrur jar,
bisa karena harfu jar, bisa karena dalam keadaan lain. Munkhafid, khafad atau khafad, mohon maaf, bukan majrur ya, khafad. Khafad dalam keadaan kasroh. Ya. Mohon maaf, bukan majrur, saya salah menyebutkan. Khafad dalam keadaan khafad itu dalam keadaan majrur. Nah, majrurnya itu kasrohnya itu dengan ya nun. Maaf, saya salah istilah. Iya, Bukan afwan Ustaz. majrur tapi khafad. Ya. 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 Syukran Ustaz, jazakallah Ustaz penjelasan Ustaz. Terima kasih. Afwan, terima kasih ya dikoreksi. Jadi ini dalam keadaan khafad, bukan majrur tapi dalam keadaan khafad. Jadi kasrohnya dengan ya dan nun. Dia dalam keadaan khafad dan kasrohnya dalam keadaan dengan ya dan nun. Barakallahu fikum. Terima kasih dikoreksi. Ada lagi ikhwan, akhwat yang ingin bertanya atau menambahkan? Siap. Ustadz, saya sambil nyatat ini teh. Sambil dicatat. Ini khawatir saya salah nyatat ini. Kalau tadi, kalau yang jama itu, kalau dalam keadaan domah muslimuna, kalau kasroh muslimina. Itu ya Ustadz ya? Iya. Nah, kalau untuk musanna, tadi contohnya muslimani, kalau domah muslimani, kalau kasroh muslimaini. Betul nggak Iya, Ustadz? betul. Oh, betul. Itu muslimani dan muslimaini. Nah, muslimaini ini dalam keadaan nasab atau kasroh atau khafad. Jadi kasrohnya dan mansubnya musanna itu dengan iya nun. Kasrohnya dan mansubnya jama itu dengan iya dan nun. Jadi perubahan untuk yang mudzakkar salim dan musanna itu dari alif nun, musanna itu dari alif nun ke iya nun, tidak ada lagi. Yang kalau yang banyak mudzakkar dari waw nun ke iya nun, tidak ada lagi. Sementara posisi atau hukum di dalam hukum nahwu ada 3, yaitu kasroh atau khafad, kemudian domah atau marfu, yang ketiganya adalah mansub atau dalam keadaan fathah. Nah, fathahnya musanna dan jama. Musanna itu fathahnya dengan aini, ani, aini, contoh muslimah ini. Dan kemudian kalau dalam keadaan fathahnya yang jamak, dari muslimuna menjadi muslimina. Barakallahu fikum. Begitu? Oh, akhi. Barakallahu fikum. Iya, Ustaz, barakallah. Ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Saya masih kebingungan dengan istilah marfu, mansub, sama khofad. Kemudian kaitannya dengan fathah, kasroh. Apa Ustaz? Baik. Cara kalau marfu, begini Allah. Kalau marfu, rofa ya. Kalau marfu itu adalah posisi hukum. Sekali lagi, kalau marfu itu atau rofa itu posisi hukum. Tandanya domah. Tanda rofa itu bisa domah, bisa dengan waw nun, atau tergantung katanya. Ya. Tergantung katanya. Bisa tanwin atau bisa domah. Tergantung katanya. Marfu itu hukum. Rofa itu hukum. Domah itu tandanya. Mansub itu hukum. Fathah itu tandanya. Tanda mansub bukan hanya fathah. Bisa iya nun, bisa alif nun, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung kata yang bersangkutan. Kemudian kasroh atau khofad. Khofad itu hukumnya, tandanya bisa kasroh, bisa iya nun, dan sebagainya. Tergantung kata yang bersangkutan. Jadi kalau marfu atau rofa, nasab atau mansub, khofad, itu adalah hukumnya. Tandanya berbeda-beda tiap kata. Ada yang rofaknya dengan domah,
hukum rofanya dengan tandanya dengan doma, ada yang hukum mansubnya dengan fathah, ada juga yang hukum mansubnya itu tandanya dengan ya nun. Kemudian ada yang hukumnya khofat dan tandanya dengan kasroh. Ada hukumnya khofat tandanya dengan ya nun dan sebagainya. Begitu, paham? Alhamdulillah, syukran Ustaz. Coba dijelaskan kembali kalau paham. Jadi ada marfu, ada mansub, ada mahfud apa hofad Ustaz? Khofat Hofad ya? atau mahfud sama saja. Ya. Hofad. Untuk marfu itu disebutnya hukumnya. Tanda-tandanya bisa dengan doma, waw, nun, domatain juga ya, Ustaz bisa tadi. Iya. Domatain itu. Kemudian mansub itu hukum. Sementara tanda-tandanya bisa dengan ya nun yang aini tadi ya Ustaz ya. Ya, Ya betul. nun. Ini kemudian ada ani, fathah, kasroh. Nah ini yang kasroh Ustaz. Yang kasroh dalam tanda mansub. Mungkin mudah-mudahan nanti Khofat. Iya, betul. Lanjut. Kemudian hopad itu hukumnya dan tanda-tanda dari hopad itu bisa dengan kasroh, ya nun, dan yang lainnya. Walau alam Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallahu fiikum. Yang lain paham? Yang lain paham? Afwan Ustaz, terkait dengan khofat atau mahfud itu, apakah ia sama dengan majrur istilahnya atau berbeda? Majrur itu terkenai hukum majrur itu terkenai huruf jar. Majrur itu terkenai huruf jar. Sekali lagi majrur terkenai huruf jar sehingga menjadi khofad. Oh. Begitu? Baik. Khusus untuk nah. Ya, jadi majrur itu istilah yang dilekatkan kepada harfu jar. Harfu jar. Nah, jazakallah khair Ustaz. Allah fikum. Sekali lagi, majrur itu yang dilekatkan kepada harfu jar. Kalau ada harfu jar di depan, maka huruf setelahnya majrur. Kenapa? Dikasrohkan dikarenakan huruf jar. Contohnya bismillah. Kenapa ismi dia dikasrohkan? Karena majrur. Terkenai oleh huruf jar. Sehingga dia majrur. Sementara khofad adalah hukum yang terjadi karena dikasrohkan. Contohnya Allahi. Dia bukan majrur. Dia mudhof ilaih. Majrur dia kasrohnya itu karena munkhafid. Dia munkhafidnya itu dikarenakan dia kasrohnya itu dikarenakan ismillah. Begitu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Semoga penjelasan saya tidak jelimet. Semoga penjelasan saya bisa difahami. Barakallahu fikum. Saya sedikit-sedikit mengenalkan hukum. Tidak semua hukum saya perkenalkan dalam satu waktu, tapi semoga ini bisa dikenalkan istilah-istilah secara sedikit-sedikit. Karena sekali lagi memang perlu perjuangan untuk mempelajari bahasa Arab dan istilah salah satu jalan untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah Ustaz, kalau menurut saya penjelasannya cukup detail dan mengingatkan saya kembali terkait dengan bahasa Arab. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Barakallahu fikum. Yang lain, punten mohon maaf, cukup dipahami penjelasan saya atau ada yang perlu dijelaskan kembali? Terkhusus yang baru belajar bahasa Arab. Alhamdulillah Ustaz, penjelasannya mudah dipahami. Alhamdulillah. Luar biasa. Makin semangat nih belajar tiap Sabtu Minggu. Insya Allah. Barakallahu fikum. Yang lain? Paham? Terkhusus yang baru belajar bahasa Arab? Insya Allah. Apa Ustaz ini direkam juga kan Ustaz ya? Direkam. Mengulang. Oh, Direkam. amin. Alhamdulillah. Syukran. Yang lain cukup? Ada pertanyaan lain?
Ustadz, sambil dipahami lagi. Baik, barakallahu fikum. Maka di sini hadirin Allah ada kalimat di ayat ketiga surat Al-Fatihah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kenapa dikasroh? Karena dia masih mensifati. Cuma bukan kembali ke bismillah. Dia Ar-Rahmani, Ar-Rahiminya itu kembali ke lafaz Allah yang di dalam ayat sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Rabbil Alamina. Di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim masih mensifati Allah. Sama Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki masih mensifati Allah. Yaumiddin, Yaumi di penyandaran. Dia Maliki Yaumiddin. Asalnya Maliku Yaumiddin. Asalnya Maliku Yaumiddin. Kemudian di sini disandarkan Yaumiddinnya disandarkan kepada Malik. Asalnya Yaumuddin. Kemudian disandarkan kepada Malik menjadi Yaumiddin. Ad-dini, ad-dini dikasrohkan kenapa? Din. Din itu adalah agama. Asalnya ad-dinu. Ad-dinu. Din. Din secara bahasa terambil dari kata dain. Kama tadinu tudan. Disebutkan di dalam hadis. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berlaku, engkau akan dihisab. Din artinya juga hisab. Jadi ad-din artinya hisab. Selain din itu artinya adalah agama, din juga bermakna hisab. Jadi yaumuddin, yaumul hisab. Yaumuddin kama tadinu tudan. Hari perhitungan. Tadinu tudan. Sebagaimana engkau tadin, tudan. Engkau akan perhitungkan. Din juga bermakna perhitungan. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Ini ada ulama saya mendapatkan di dalam tafsir. Ini sebuah makna yang secara apa namanya teh runutan kalimat dikedepankan. Harusnya na'budu iyyaka. Harusnya na'budu iyyaka. Tapi ini iyyakanya dikedepankan. Iyyakanya dikedepankan. Kenapa dikedepankan? Untuk menekankan atau membuat makna yang lebih khusus lagi, penekanan yang luar biasa. Sehingga menurut ulama yang tadinya na'budu iyyaka kemudian dibalik menjadi iyyaka na'budu untuk menekankan makna iyyaka. Untuk menekankan makna iyyaka. Karena menurut ulama aslinya wallahu a'lam bishawab saya dapatkan di dalam tafsir na'budu iyyaka. Tapi karena untuk penekanan makna maka iyyakanya dikedepankan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu antum ketahui di dalam bahasa Arab yang namanya wau ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia ketika difungsikan bisa bermakna lil qasm, untuk memberikan qasm. Qasm itu artinya adalah sumpah. Tapi kalau wau yang bermakna sumpah biasanya huruf setelah kalimat setelahnya itu isim, kata setelahnya itu isim dan dalam keadaan di kasrah. Contohnya wal asri, al asr itu isim, dibacanya kasrah. Kenapa? Karena ada harful qasmi, karena ada qasam, karena ada sumpah. Maka dibacanya wal asri. Nah, yang kedua, fungsi wawu adalah sebagai ataf. Fungsi wawu adalah sebagai ataf. Apa itu ataf? Ataf adalah penyambung. Nah, ini juga catatan bagi antum. Setiap wawu yang dimaknai dan. Sekali lagi, setiap wawu yang dimaknai dan. Bukan dimaknai qasam. Bukan dimaknai sumpah. Setiap wawu yang dimaknai dan atau menyambungkan sebuah kata, maka kata yang disambungkan hukumnya akan sama. Kata yang disambungkan hukumnya sama. Contohnya, darabtu Muhammadan wa Zaidan.
Waw di situ menjadikan Zaidan dibaca dan seperti Muhammad dan. Nah, darabtu Muhammadan wa Zaidan. Nah, saya memukul seorang yang namanya Muhammad dan Zaidan. Nah, Zaidan dibaca dan karena Muhammad dibaca dan. Kenapa? Ada waw atof di tengahnya. Waw atof ini menjadikan dua isim dibaca sama. Atau dua kedudukan di dalam nahu menjadi sama. Yang satu menjadi maf'ul bih, maka yang satu lagi menjadi maf'ul bih. Yang satu menjadi sifat, maka yang lainnya menjadi sifat. Kalau ada waw di tengah. Barakallahu fikum, kita sudah di akhir pertemuan kita. Sebelum menutup, sekali lagi, sebelum saya menutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Kita bertemu lagi minggu depan, insya Allah. Ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga manfaat, semoga berkah, semoga jadi jalan kemuliaan, dan niatkan untuk semoga menjadi jalan lebih bermakna kita ketika membaca Al-Quran, ketika membaca doa-doa kita, ketika kita sholat. Dan menjadi keberkahan bagi semuanya. Bagi antum semua yang ikuti daurah ini, bagi saya yang saat ini berupaya untuk menjadi sumber ilmu dan menjadi jalan keberkahan di dunia dan akhirat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada alfa dan lupa, kalau ada salah. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika La ilaha asyhadu illa an la anta. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Kalau Izin lip Ustaz. Silakan, bismillah.